Oke, yuk kita bahas sesuatu yang luar biasa. Lompatan besar Indonesia ke dalam teknologi angkatan laut yang super canggih. Kita akan kenalan lebih dekat dengan para penjaga senyap yang berpatroli di bawah lautan Nusantara. Coba kita kembali ke 11 April 2019 di Surabaya. Ini dia momennya. Peluncuran KRI Alugoro 405 ini bukan sekedar seremoni biasa loh. Ini adalah puncak kebanggaan nasional, sebuah pencapaian teknologi yang luar biasa di mana insinyur-insinyur Indonesia benar-benar unjuk gigi di panggung dunia. Tapi tunggu dulu, di balik semua baja dan teknologinya, kapal selam ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah pesan strategis di salah satu kawasan maritim paling penting di seluruh dunia. Pertanyaannya, gimana caranya Indonesia bisa sampai ke titik ini? Nah, ini adalah cerita soal ambisi, kerjasama, dan proses transfer teknologi yang direncanakan dengan sangat matang. Semua ini dimulai dari kemitraan strategis dengan Daewoo Shipbuilding dari Korea Selatan. Jadi, dua kapal selam pertama, KRI Nagapasa dan Arda Dali, dibangun di sana. Ini jadi semacam sekolah bagi para insinyur kita untuk belajar langsung dari ahlinya. Nah, langkah ketiga inilah terobosannya. KRI Alugoro yang sepenuhnya dirakit di Surabaya oleh PT PAL. Ini jadi bukti nyata kalau transfer teknologi itu berhasil, dan ini langkah raksasa menuju kemandirian pertahanan Indonesia. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama monster-monster bawah laut ini. Nama-nama mereka itu diambil dari warisan yang sangat kuat, sama kuatnya dengan kemampuan tempur mereka. Penamaan ini keren banget kan? Dan ini benar-benar mencerminkan cara TNI AL memandang kapal-kapal ini. Nagapasa, panas sakti yang bisa jadi ribuan ular berbisa, melambangkan kemampuan menyerang secara tak terduga dari kedalaman. Lalu Alugoro, gada milik Baladewa yang tegas dan adil, ini simbol kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan keadilan. Jadi ini bukan sekedar nama, ini adalah identitas mereka. Oke, sekarang kita bedah spesifikasinya. Panjangnya lebih dari 61 meter dan saat menyelam, kecepatannya bisa tembus 21,5 knot. Itu kencang banget buat ngejar atau menghindar. Terus mereka bisa beroperasi 50 hari di laut tanpa henti dengan awak hanya 40 pelaut elit. Dan ini yang paling bikin merinding. Kapal ini dirancang untuk menyelam hingga kedalaman 500 meter. Bayangin, setengah kilometer di bawah permukaan laut. Mereka benar-benar bisa bersembunyi di kedalaman samudra. Spesifikasi yang canggih itu satu hal ya, tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa Indonesia rela berinvestasi begitu besar untuk kekuatan bawah laut? Jawabannya ada pada satu konsep strategis yang sangat krusial. Ini dia kuncinya, efek gentar atau deterrence effect. Idenya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Kalau kamu punya senjata yang super mematikan dan susah banget dideteksi kayak kapal selam, negara lain bakal mikir 1000 kali sebelum berani macam-macam. Jadi, kapal selam ini ibaratnya polis asuransi strategis bagi sebuah negara. Para ahli pun sepakat. Kutipan dari Universitas Indonesia ini menegaskan, di tengah dinamika regional yang makin kompleks, punya kapal selam itu bukan lagi soal kemewahan, tapi sudah jadi kebutuhan mutlak. Ini penting supaya Indonesia bisa memainkan peran sebagai pemimpin di kawasan. Kenapa sih peran kepemimpinan itu penting banget? Coba lihat angka ini. Lebih dari 17.000 pulau. Itu menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, menjaga perairan seluas itu jelas tantangan yang luar biasa besar. Coba deh bayangkan, kita harus mengamankan jalur-jalur pelayaran super penting, melindungi kekayaan laut yang melimpah, belum lagi menghadapi tensi geopolitik. Di lautan yang seramai dan serumit ini, kemampuan untuk bergerak tanpa terdeteksi di bawah permukaan itu jadi aset yang tak ternilai harganya. Oke, kita balik lagi ke teknologinya. Apa sih yang bikin kapal selam ini begitu ditakuti? Jawabannya ada pada kombinasi maut antara gigitan yang kuat dan perisai yang canggih. Di satu sisi ada senjata utamanya, torpedo Black Shark. Di sisi lain ada sistem pertahanannya, Torpedo Countermeasure System. Kombinasi inilah yang menjadikan Nagapasa kelas sebagai pemburu yang mematikan sekaligus mangsa yang sangat sulit ditaklukkan. Soal torpedo Black Shark ini bukan senjata biasa. Jangkauannya bisa sampai 50 km. Coba bayangin, kapal selam ini bisa melancarkan serangan dahsyat dari jarak yang sangat jauh, sementara dia sendiri tetap aman di luar jangkauan deteksi musuh. Nah, kalaupun kapal selam ini sampai terdeteksi dan diserang, disinilah sistem TCMS-nya beraksi. Sistem ini pada dasarnya menciptakan hantu di dalam air. Dia akan meluncurkan pengecoh yang meniru suara kapal selam, jadi torpedo musuh akan mengejar target palsu.
Ini meningkatkan peluang selamatnya secara drastis. Jadi, dengan semua kemampuan ini, di mana posisi Indonesia sekarang di kawasan? Yuk, kita lihat gambaran besarnya dan bandingkan kekuatan armada kapal selam kita dengan negara-negara tetangga. Kalau kita lihat, Indonesia bukan satu-satunya pemain dalam game bawah laut ini. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura juga sangat aktif memodernisasi kekuatan bawah laut mereka. Ini udah jadi tren regional, semacam perlombaan senyap untuk menguasai kedalaman samudra. Tapi, Indonesia tidak akan berhenti di sini. Kapal selam kelas Nagapasa ini baru fondasinya. Rencana jangka panjangnya adalah memiliki total 12 kapal selam modern. Sebuah kekuatan yang bakal memperkuat efek gentar kita dan mengukuhkan status Indonesia sebagai kekuatan maritim utama. Pada akhirnya, kebangkitan kekuatan bawah laut Indonesia ini adalah bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Saat persaingan di permukaan laut makin panas, bisa jadi pertarungan paling menentukan justru terjadi di kedalaman yang sunyi. Dan dengan para penjaga senyapnya ini, Indonesia memastikan suaranya akan tetap terdengar bahkan dari bawah gelombang.